Lima terakhir nih. Ya. Sudut pandang nih, saya ngelihat gini, Pak. Sudut pandang pekerja di level paling bawah itu apapun kegiatan PUK, aktivitas PUK itu support dan dukungannya itu minim kritik lah, minim kritiknya. Nah, sedangkan saya mau tahu nih sudut pandangnya di level middle management ya supervisor uh, up nggak sampai lewat directorsnya itu kayak gimana sih gitu sebenarnya. Kadang-kadang apakah mereka ada hal yang kontra gitu dari apa yang diusahain sekarang atau memang selalu juga terus mendukung karena sebenarnya menerima manfaatnya, tapi kadang-kadang memposisikannya juga karena di level manajemen, di middle management mereka tahu nih dampaknya gini. Nah, itu kayak apa coba saya iya kalau di level middle kalau management nggak sekalian pesan-pesannya lah buat orang-orang yang di level middle management jadi PUK tuh kayak gini tuh punya manfaat dan harus gimana sih bentuk dukungannya di semua orang yang ada di level manajemen bahkan staff di level middle management dulu ya, Ya. saya. Jadi pandangannya menurut saya secara overall itu positif terhadap kegiatan aktivitas di kantor ya, yang segala aktivitasnya ya. Tetapi sepertinya masih kurang fokus terhadap isu-isu masalah yang dari dulu dari dulu belum terselesaikan, tapi kadang-kadang terlewati karena memang mungkin setiap bulan tuh pasti ada masalah baru gitu. ya. Gitu ya. Contohnya gini, saya beberapa kali ya menyarankan ngasih usulan ya, misalnya terhadap asuransi gitu kan. Asuransi bagaimana caranya teman-teman itu anggota ketika di akhir bulan atau nggak punya duit, mereka nggak ngeluarin duit dengan duit sendiri nih, walaupun ada reimburse, tapi saat ini kan masih harus pakai duit sendiri ya. Walaupun sekarang sudah ada apa namanya COB ya, COB juga, tapi kalau saya tanya-tanya itu hampir sama kayak BPJS saat ini ya, gitu ya. Bedanya cuma kita nggak harus ya terjadi. Cuma yang saya ini seperti itulah, contohnya seperti itulah. Di beberapa item yang sebenarnya dulu masih belum terlaksana tapi belum fokus. Dan juga contoh yang paling dasar itu yang paling ini atau sering juga contoh ini nih, double punishment atau triple punishment ya. Walaupun katanya saya konfirmasi kemarin ke Pak Aji itu ya, itu sudah sampaikan tapi belum ada jawaban. Nah menurut saya ini nih, ketika nanti pada saat dipatit ataupun LKS itu jangan jumping ke masalah yang baru gitu. Boleh ke masalah baru dengan catatan nih, review ke masalah yang sebelumnya itu bagaimana dituntut untuk terus ditanyakan gitu, dimonitoring gitu. Dan juga boleh ke masalah yang baru ya, tentunya tadi dengan skala prioritas yang tadi ya, itu tuh. Jadi nanti teman-teman pengurus juga ketika memaparkan program kerja di awal tahun maupun di akhir tahun itu bisa kelihatannya tuh, oh ini gimana, ini nanti mau bagaimana selanjutnya. Nah seperti itu tuh, harapannya seperti itu ya teman-teman serikat pekerja pengurus Bang, terutama itu bisa lebih fokus ke hal yang krusial yang menurut kita tuh ya cuma beberapa orang. Contohnya kan kalau double punishment, triple punishment itu kan beberapa orang saja kan ya, tapi itu berdampak kepada hampir ini karena ngaruhnya kepada apa? Bukan skala upah sini, skala upah ya, tapi karena pada level grade A, B, A1, B1, A1, A2, B1, B2 gitu ya, sama dia itu karena ada SGL itu ya kan gitu ya. Nah itu perlu tuh ya, sekalian juga ngaruh ke situ gitu. Seperti itulah contohnya lah ya, tapi secara overall ya tinggal diperbaiki aja, direview lah mana yang kurang, mana yang enggak. Sama bonus bisa tolong ya. Saya 2026 targetnya profit ya. Sama nanti bonusnya yang berbanding lurus ya sama profit yang artinya gini Pak, artinya gini
Banyak bos. Tinggal diedit. tinggal 3%. Bonus lain sesi aja Nanti nanti. sesi bos. Ini belum saya matiin nih.